Empati dalam emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk memahami perasaan, kondisi, dan sudut pandang orang lain. Bukan hanya dari apa yang mereka ucapkan, tapi juga dari sikap, ekspresi, dan situasi yang sedang mereka alami. Dalam emotional intelligence, empati termasuk kemampuan sosial, karena empati membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Artinya, seseorang yang memiliki empati tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tapi juga peka terhadap kebutuhan, kesulitan, dan perasaan orang di sekitarnya. Empati bukan berarti kita harus selalu setuju dengan orang lain, tetapi empati berarti kita mau mendengarkan terlebih dahulu, mencoba memahami alasan dibalik sikap seseorang, lalu merespon dengan cara yang tepat. Misalnya, ketika rekan kerja sedang lambat menyelesaikan tugas, orang yang empati tidak langsung menyalahkan, tetapi mencoba bertanya apakah ada kendala dan menawarkan bantuan. Dalam dunia kerja, empati sangat penting karena dapat menciptakan komunikasi yang lebih baik, meningkatkan kerjasama, membangun kepercayaan, dan mengurangi konflik. Dengan empati, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, peduli, melayani, dan mendukung orang lain, serta mampu menjaga hubungan yang positif. Jadi gini, soft skill itu kemampuan non teknis yang kita pakai sehari-hari. Misalnya, cara kita ngobrol, kerja sama tim, atau nyelesain masalah. Sementara emotional intelligence atau L itu kemampuan kita buat ngenalin atau ngatur emosi sendiri, plus ngerti perasaan orang lain. Menurut Daniel Goleman, L itu paling penting, bahkan katanya sukses di kerja itu 80%, karena L dan soft skill itu sisanya baru IQ. Komponen komponennya tuh contohnya ada sadar diri, terus ada kelola emosi, motivasi, empati, sama skill sosial. Halim, maaf ya, saya butuh data ini hari ini juga untuk laporan ke manajemen. Bisa dibantu segera? Oke, baik Pita. Saya paham ini urgent dan laporan tersebut juga penting kan untuk disampaikan tepat waktu. Iya, karena deadline-nya sore ini. Saat ini saya juga sedang menyelesaikan pekerjaan lain nih, tapi saya akan coba bantu prioritasin punya kamu dulu ya datanya. Untuk data lengkapnya saya bisa kirim menyusul, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting data utama dulu juga. Nggak apa-apa kok. Oke, baik. Saya kirim data utama secepatnya. Setelah itu saya bantu lengkapi detail pendukungnya. Kalau ada format khusus, bisa kirimkan supaya datanya sesuai kebutuhan ya. Oke, makasih Halim. Sangat membantu. Sama-sama Pita, semoga laporan itu tetap bisa selesai tepat waktu ya. Oke. Jadi, service orientation itu kepada partner kerja berarti responsif, memahami kebutuhan dan urgensi partner, tidak defensif, serta tetap memberikan solusi yang dijalankan. Hilda, bisa kita presentasi hasil proyek ke direksi ya? Saya ingin kamu mempresentasikannya. Saya, Pak. Bukannya lebih aman kalau Bapak aja yang presentasi. Memang lebih aman, tapi saya ingin kamu yang berkembang. Kalau saya salah nanti gimana, Pak? Ya kalau salah ya kita jelaskan, akan evaluasi. Kalau tidak pernah diberi kesempatan, kapan kamu belajar berkembang? Tapi kan saya nggak punya pengalaman, Pak. Pengalaman itu tidak datang sebelum kesempatan. Pengalaman datang karena kesempatan. Jadi Bapak percaya kalau saya bisa. Saya tidak hanya melihat kemampuanmu hari ini, saya melihat potensimu 5 tahun ke depan. Oke, Pak. Baik. Terima kasih ya, Pak. Saya akan persiapkan diri sebaik mungkin. Developing others adalah kemampuan melihat potensi orang lain dan membantu berkembang melalui kepercayaan, dukungan, serta kesempatan untuk belajar. Ogi, aku udah susun target audiens berdasarkan data demografi. Tapi menurutmu gimana ya cara mengemas pesannya agar lebih menarik gitu? Oh, menarik ini datanya. Kalau dari sisi kreatif, mungkin kita bisa pakai pendekatan emosional atau cerita sehari-hari supaya orang bisa dekat dengan produk kita.
Menarik menarik. Aku biasanya kan fokus di fakta ya, tapi ide kamu tentang cerita itu belum kepikiran sih sama aku. Itu bisa bikin pesannya jadi lebih hidup gitu ya. Betul, kalau kita pakai data dari kamu sebagai fondasi, terus kita tambahin cerita di atasnya, nanti eh, audiens bakal lebih suka sama apa yang kita buat. Setuju setuju. Ternyata perbedaan cara pandang kita bikin rencana kita jadi lebih kuat dan lengkap ya. Iya, betul. Eh, kamu tahu nggak sih apa itu political awareness di dunia kerja? Tahu dong, political awareness itu kemampuan untuk memahami dinamika, hubungan, dan pengaruh politik yang ada di lingkungan kerja. Maksudnya politik kantor gitu, kayak manipulasi atau cari muka ke atasan. Banyak yang salah paham sih. Political awareness itu bukan soal manipulasi atau cari muka aja sebenarnya. Ini tentang memahami bagaimana keputusan dibuat, siapa saja pihak yang terlibat, dan bagaimana membangun hubungan kerja yang baik. Oh, berarti lebih ke memahami lingkungan kerja ya? Betul. Misalnya, ingin mengajukan ide baru, kita perlu siapa aja yang berwenang mengambil keputusan dan bagaimana cara menyampaikan ide tersebut agar diterima dengan baik. Emang penting ya punya political awareness? Penting banget. Orang yang punya political awareness biasanya lebih mudah berkolaborasi, menghindari konflik yang tidak perlu, dan memahami dampak dari setiap keputusan yang diambil. Terus gimana tuh cara melatihnya? Gampang kok. Yang pertama, bangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Yang kedua, pahami struktur organisasi dan alur pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, dengarkan dan pahami perspektif orang lain sebelum bertindak. Lagi, rasanya percuma deh belajar. Aku udah coba semalaman, tapi hasilnya tetap jelek. Aku ngerti banget perasaan kamu. Pasti kamu kecewa setelah usaha keras. Tapi coba pikir, kamu sudah berjuang. Itu artinya kamu sudah punya niat. Tapi aku takut kalau nanti gagal lagi. Rasanya malu deh sama teman-teman. Kayak gak ada gunanya. Perasaan itu valid, wajar. Tapi kamu nggak sendirian. Aku juga pernah gagal. Setelah itu aku banyak latihan sama teman. Kita bisa belajar bareng. Serius kalau mau bantu. Aku takut nyusahin. Of course, aku senang bisa bantu. Nanti kita bikin jadwal belajar kecil-kecilannya supaya lebih teratur. Iya, aku jadi ngerasa lebih tenang deh setelah cerita. Rasanya ada yang peduli. Baik, dari rangkaian penjelasan dan roleplay tadi, kita bisa melihat bahwa empati adalah inti dari emotional intelligence. Empati bukan hanya sekedar merasakan apa yang orang lain rasakan, tapi juga bagaimana kita memberikan respon yang tepat sehingga orang merasa didengar, dipahami, dan juga tidak merasa sendirian. Melalui contoh roleplay, kita belajar bahwa empati bisa diwujudkan dengan cara sederhana, yaitu mendengarkan sebelum menilai, membantu orang lain berkembang, memahami kebutuhan rekan kerja atau rekan lainnya, menghargai keberagaman, hingga peka terhadap situasi sosial yang ada di sekitar kita. Semua itu menunjukkan bahwa empati adalah keterampilan nyata yang bisa kita latih setiap harinya. Maka kesimpulannya, empati membantu membangun komunikasi yang lebih positif, hubungan yang lebih sehat, dan lingkungan yang saling mendukung. Mari kita biasakan untuk memiliki sikap empati dalam interaksi sehari-hari, karena empati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang tindakan nyata. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip satu kalimat motivasi. Empati adalah jembatan yang menghubungkan hati dan pikiran, sehingga kita bisa tumbuh bersama, bukan sendiri. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sampai jumpa.